Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah dasar mikrobiologi dan biokimia, kita bertemu lagi. Kali ini Bapak akan memberikan PPT beraudio atau bersuara. Di pertemuan terakhir kemarin, muncul pertanyaan bahwa mikroorganisme itu masuk ke dalam hewan, tumbuhan, atau makhluk hidup apa ya. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini kita akan belajar terlebih dahulu mengenai klasifikasi makhluk hidup, kemudian taksonomi dan penggolongan, sehingga kita bisa mempelajari mikroorganisme secara lebih baik. Oke, apa itu taksonomi ya? Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi serta prinsip dan aturan klasifikasi. Nah, kalau klasifikasi sendiri untuk setiap organisme makhluk hidup itu dikelompokkan berdasarkan hubungan, kemiripan maupun hubungan kekerabatan. Secara realnya, nah antara makhluk hidup satu dan makhluk hidup lain itu bisa dilihat antara lain misalnya bentuk sel, ukuran sel, kemudian komponen penyusun sel, dan misalnya sumber karbon dan nitrogen dan lain-lain untuk mengklasifikasikan makhluk hidup satu dan makhluk hidup lainnya. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke dalam klasifikasi makhluk hidup, untuk mempelajari atau membedakan makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lain, kita butuh dasar mengenai pengetahuan sel. Nah, untuk itu maka nanti di slide terakhir Bapak akan memberikan tugas, yaitu kalian menggambar sel secara umum, kemudian komponennya sel tersebut berikut dengan fungsinya. Baik, kita kembali lagi. Di sini ada klasifikasi makhluk hidup yang paling bukan paling awal, tapi paling mudah dipahami, yaitu pada sistem 3 kingdom ya. Jadi kalau secara kasat mata dan fisik kita bisa melihat bahwa tumbuhan dan hewan itu berbeda. Misalnya tumbuhan itu diam ya, tidak bergerak. Kemudian hewan adalah makhluk hidup yang bergerak karena memiliki alat gerak. Itu secara fisik atau secara kasat mata yang bisa dilihat. Tapi kalau kita mau melihat lebih dalam, misalnya dari selnya, jadi ada perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian dalam klasifikasi 3 kingdom juga ada protista. Kingdom protista yang dibagi menjadi prokariotik dan eukariotik. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi seiring perkembangan pengetahuan, maka dibagi lagi menjadi 5 kingdom, yaitu monera, protista, tumbuhan, hewan, dan fungi atau jamur ya. Seperti itu.
Nah, misalnya perbedaan antara kenapa jamur dikeluarkan dari tumbuhan tidak menjadi satu kingdom. Nah, karena jamur itu tidak berfotosintesis ya, berbeda dengan tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Seperti itu. Nah, di slide berikutnya kita bisa melihat penjelasan mengenai sistem klasifikasi 5 kingdom ya. Ini pada tahun 1969 ada Kingdom Monera, di mana Kingdom Monera itu adalah makhluk hidup prokaryotik bersel satu dan berkembang biak secara membelah diri. Di sini yang termasuk adalah bakteri. Kemudian ada Protista. Protista adalah makhluk hidup bersel tunggal atau juga yang bersel banyak. Kemudian ada yang bisa dilihat dengan mikroskop, ada pula yang tidak bisa. Nah, ini secara sel Protista lebih maju daripada klasifikasi makhluk hidup 7 kingdom. Kalian bisa mencarinya secara mandiri di internet atau di sumber lain. Klasifikasi 7 kingdom yaitu pada tahun 2015 ya. Jadi ini baru aja klasifikasi 7 kingdom di mana bakteri itu nanti berdiri sendiri ya. Dan Bapak sudah coba lihat-lihat, memang yang terbaru itu sudah memakai klasifikasi 7 kingdom. Kemudian ini untuk penamaan mikroorganisme itu memang diatur secara internasional ya. Jadi kita tidak bisa sembarang menamakan penamaan suatu mikroorganisme. Oke, di sini ada tata cara penulisan mikroorganisme di mana kita bisa mengetahui klasifikasi atau taksonomi mikroorganisme itu dari penulisan nama mikroorganisme tersebut. Misalnya kata pertama itu adalah merupakan genus dari mikroorganisme tersebut, dan keduanya itu adalah merujuk kepada spesies dari mikroorganisme tersebut. Nah, ini contohnya adalah Escherichia coli atau E. coli yang biasa kita kenal dengan E. coli, di mana berarti Escherichia itu merupakan nama genusnya dan coli-nya adalah nama spesies. Pada slide berikutnya ini kita juga biasa mendengar nama-nama mikroorganisme secara umum, tapi sebenarnya secara penulisan salah ya, atau ada yang lebih tepat penulisannya seperti itu. Nah, nama-nama ini biasa digunakan untuk penyebutan secara umum ya, seperti itu. Tapi kalau kita menuliskan untuk kepentingan misalnya jurnal ilmiah dan lain-lain, nah ini kita sudah tentu harus menulisnya secara tepat ya, atau kaidah yang telah ditentukan. Nah, ini misalnya contohnya adalah tuber
Bacillus ya, atau tuberculosis. Nah, itu nama mikroorganismenya adalah Mycobacterium tuberculosis. Kemudian adalah meningococcus, yaitu penyebab penyakit meningitis. Nah, ini biasa disebut meningococcus karena bentuk dari bakterinya ya, seperti itu. Nah, nama bakterinya sendiri adalah Neisseria meningitidis. Nah, di sini adalah gambaran dari sel eukariot dan prokariot. Oke, di sini secara gambar kalian bisa melihat perbedaan antara makhluk hidup sel eukariot dan prokariot ya. Misalnya dari segi ukuran, kemudian tadi ya komponen di sel itu ya, ada tidaknya misalnya mitokondria, kemudian inti sel, perbedaan inti sel antara eukariot dan prokariot. Nah, ini dari gambar bisa dilihat. Nah, ini adalah ciri dan perbedaan antara prokariot dan eukariot. Silahkan kalian bisa baca dan kalian bisa cari lagi resum-resum tentang perbedaan antara sel prokariot dan eukariot. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mengulang kembali dan melakukan diskusi. Di slide ini adalah contoh dari sel prokariot ya. Dan ini adalah sel eukariot di mana selnya lebih lengkap ya, atau lebih maju daripada sel prokariot tadi, di mana sudah terdapat komponen-komponen penyusun suatu sel ya, misalnya nukleus, mitokondria, badan Golgi, lisosom, dan lain-lain. Oke, ini juga adalah ciri dan perbedaan antara prokariot dan eukariot. Kemudian ini ya, tugasnya adalah kalian menggambar organisel secara umum ya. Kalian menggambar sel secara umum berikut dengan komponen penyusun sel tersebut dan jelaskan fungsi masing-masing. Tuh. Misalnya ada dinding sel, fungsi dinding sel apa? Kemudian ada inti sel, fungsinya apa? Kemudian mitokondria apa? Terus yang kedua, kalian cari dan rangkum perbedaan antara prokariot dan eukariot. Tadi di atas sudah ada. Nah, silakan kalian bisa mencari sumber lain. Siapa tahu ada tambahan, silakan kalian rangkum. Nah, kesemuanya ini ditulis tangan di folio bergaris ya. Seperti itu. Kalian buat. Nanti Bapak akan minta untuk difoto ya, kemudian nanti akan diupload. Oke, baik. Bapak rasa sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk kehadiran dan partisipasinya. Terima kasih Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.